Halo semuanya, buat kalian para fans sejati Resident Evil, film Welcome to Raccoon City itu bukan sekedar film biasa. Ini tuh kayak peta harta karun yang isinya penuh banget sama rahasia-rahasia tersembunyi. Nah yuk kita mulai aja perburuan kita dan kita bongkar semua easter egg-nya bareng-bareng. Jadi gini, tujuan kita di sini tuh bukan cuma buat nunjukin referensi yang udah jelas kelihatan ya. Kita bakal nyelam lebih dalam buat nemuin detail-detail yang mungkin banget kalian lewatkan pas nonton pertama kali. Anggap aja kita lagi coba ngintip isi kepala para pembuat filmnya. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dulu ya. Anggap aja ini pemanasan. Ini referensi-referensi yang kayaknya hampir semua fans langsung sadar pas nonton. Nah, lihat aja nih. Para pembuat filmnya tuh niat banget soal detail. Mulai dari poster first aid spray yang ikonik, kotak amunisi yang desainnya plek-ketiplek sama yang di game RE7 dan RE2 Remake, sampai ada tanaman green herb di panti asuhan. Semuanya ini sengaja ditaruh di sana biar kita para fans langsung ngerasa, wah ini beneran dunia Resident Evil. Gila kan? Nggak cuma barang doang loh, bahkan adegan pun bisa jadi penghormatan langsung. Momen zombie yang nempel di gerbang RPD ini tuh bener-bener diambil frame by frame dari game Resident Evil 2. Jelas banget ini sapaan nostalgia buat para pemain lama. Oke, pemanasannya udah cukup, sekarang kita nyelam lebih dalam lagi ya. Kita geser dari properti yang kelihatan mata ke adegan dan latar belakang karakter yang cuma bisa kalian pahami sepenuhnya kalau kalian bener-bener mainin gamenya. Coba deh kalian ingat-ingat detail yang satu ini. Mungkin kelihatannya agak jorok dan sepele ya, tapi ini tuh spesifik banget. Adegan pembuka film, pas sopir truk lagi makan burger yang aneh banget itu tuh replika langsung dari adegan pembuka di game Resident Evil 2 Remake. Suasana hujannya, truknya, burgernya, semuanya persis. Ini referensi yang jeli banget. Kalian mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih Leon di film ini digambarin lagi teler gitu? Nah, ternyata ini bukan pilihan kreatif yang asal-asalan loh. Ini adalah referensi langsung ke alasan kenapa Leon telat di game aslinya tahun 1998. Di cerita resminya, dia habis diputusin pacarnya, terus mabuk, dan akhirnya ketiduran. Detail kecil kayak gini nih yang bikin filmnya nyambung banget ke akarnya. Nah ini dia, dialognya Jill yang ini pasti bikin fans-fans veteran senyum-senyum sendiri. Ini tuh nod atau anggukan yang jelas banget ke pertarungan bos lawan ular raksasa Yon dan hiu Neptune dari game Resident Evil pertama. Sayang banget ya kita cuma dengar obrolannya doang, bukan lihat monsternya langsung di film. Oke, siap-siap. Sekarang kita masuk ke lapisan yang paling dalam. Referensi yang saking tersembunyinya, bahkan ada yang diambil dari luar game utama. Ini benar-benar cuma buat kalian para penggemar garis keras. Oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu sama novel-novel SD Perry ini. Jadi buku-buku ini intinya menceritakan ulang kejadian di game pertama, tapi dengan beberapa tambahan cerita. Kenapa ini penting? Karena ternyata beberapa rahasia paling dalam di film ini sumbernya dari sini. Ini gila sih, ini bukti seberapa dalam tim penulisnya melakukan riset. Tragedi keluarga Redfield yang diceritain Claire di film itu ternyata bukan karangan baru. Latar belakang itu ditarik langsung dari novel non-kanon ini. Bener-bener risetnya nggak main-main. Nah, yang ini bener-bener buat para lore master. Kalian ingat G-Virus kan? Di game, asal-usul virus mengerikan itu rumit banget. Baru bisa diisolasi dari tubuhnya Lisa Trevor setelah tubuhnya itu nolak parasit Nemesis. Dan coba tebak, film ini nggak cuma mengakui lore serumit itu, tapi bahkan menunjukkannya lewat catatan dari Dr. Birkin. Ini level detailnya dalam banget. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, ini luar biasa banget. Para pembuat film ini nyomot inspirasi dari berbagai sumber selama puluhan tahun. Dari novel tahun 98, naskah film George Romero yang bahkan gagal dibuat, sampai ke musik dari game Resident Evil 7. Ini bukan cuma sekedar film, ini tuh semacam surat cinta untuk seluruh sejarah franchise ini. Jadi, setelah kita bongkar semua lapisan ini, kesimpulannya apa nih? Sebenarnya sederhana aja. Film ini adalah sebuah kota yang dibangun di atas pondasi referensi dan fanservice. Semangat dan passion buat masukin semua detail ini tuh bener-bener kerasa banget. Ini bukan cuma adaptasi biasa-biasa aja, ini tuh karya yang dibuat oleh fans untuk fans. Mereka bener-bener ngambil inspirasi dari seluruh alam semesta Resident Evil. Nah, ini yang akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan menarik. Dengan level fanservice yang sedalam dan sebanyak ini, apakah adaptasi ini berhasil jadi sebuah mahakarya film yang berdiri sendiri? Atau jangan-jangan fungsinya lebih kayak sebuah museum yang keren banget buat para penggemarnya? Coba deh kalian pikirin.